Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nunzul Fitria Novitasari. Yang kedua adalah saya sendiri, Akmal. Yang ketiga ada Ivana Amelia Likolangi. Yang keempat ada Apriliani Safitri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan konsep dasar tunarungu, landasan dan kebijakan pendidikan anak tunarungu. Oke, tanpa membuang waktu, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Nuzul Fitria Novitasari, yaitu materi tentang definisi tunarungu. Waktu dan tempat saya persilakan. Materi yang pertama yaitu definisi anak tunarungu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tunarungu adalah istilah lain dari tuli, yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran. Secara etimologi, tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Jadi, orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Menurut Tim Suharmini tahun 2009, halaman 35 mengemukakan bahwa tunarungu adalah keadaan di mana seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga berdampak tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui indera pendengaran. Menurut Andreas Dwi Jumarto dalam Sujihati Sumantri tahun 1996 halaman 74 berpendapat seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi 2 kategori, antara lain tuli, deaf, dan kurang dengar atau hard of hearing. Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar, indera pendengarannya mengalami kerusakan, tapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik menggunakan alat bantu ataupun tidak, atau hearing aids. Oke, terima kasih untuk Saudari Nuzul Fitria Novitasari atas presentasi materinya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu karakteristik anak tunarungu. Oke, karakteristik yang pertama yaitu karakteristik berdasarkan bicara dan bahasa. Anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami hambatan bicara sehingga membutuhkan latihan dan pembelajaran secara khusus. B. Karakteristik berdasarkan fisik kesehatannya. Karakter paling menonjol pada aspek fisik yaitu gerakan tangan yang tepat sebagai alat komunikasi dan bentuk badan yang membungkuk untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga atau bagian C, yaitu karakteristik berdasarkan akademik. Inteligensi pada anak tunarungu sama seperti anak lain pada umumnya yang terbagi menjadi 3 bagian: tinggi, sedang, dan rendah. Anak tunarungu sering mengalami hambatan pada mata pelajaran verbal karena keterbatasannya dalam berbahasa. Bagian yang keempat atau bagian D, karakteristik dalam aspek sosial dan emosinya. Karena keterbatasan dalam komunikasi, anak tunarungu mempunyai lingkungan pergaulan yang terbatas. Hal ini menyebabkan tingginya sifat egosentris. Mereka juga mempunyai kepribadian yang polos dan tidak banyak ekspresi, bahkan pada kondisi perasaan yang ekstrim. Itu dia tadi penyampaian materi kedua dari saya. Selanjutnya
Materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Ivana Amelia Likolangi, yaitu materi tentang landasan. Landasan pendidikan anak tunarungu. Yang pertama, landasan filosofi. Landasan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun anak tunarungu memiliki perbedaan dalam hal berkomunikasi, namun tidak menghalangi untuk mengoptimalkan potensinya seperti anak yang lain. Landasan agama. Semua agama menekankan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berkewajiban untuk melaksanakan ajarannya. Kita juga harus menghargai antara sesama umat manusia. Maka dari itu, kita harus memperlakukan anak tunarungu secara wajar sebagaimana layaknya orang yang mendengar dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Landasan pedagogis. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti tunarungu dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Maka dari itu mereka tidak boleh diisolasikan dengan teman sebayanya. Landasan yuridis. Yang pertama, instrumen internasional. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990. Yang kedua, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat tahun 1990. Yang ketiga, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994. Yang keempat, Flagship Push tentang Pendidikan dan Kecacatan tahun 2001. Instrumen nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 5. Yang kedua, Deklarasi Bandung, yaitu Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif pada tanggal 8 sampai 14 Agustus 2004. Yang ketiga, Surat Edaran Dirjen Dasmen nomor 380-C-6-MN-2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Oke, terima kasih untuk Saudari Ivana atas penyampaian materi ketiga, yaitu tentang landasan. Selanjutnya materi terakhir, yaitu materi keempat, akan disampaikan oleh Saudari Apriniani Saputri, yaitu materi tentang kebijakan dan prevalensi. Kebijakan pendidikan anak tunarungu. Yang pertama, ada kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah harus memenuhi segala aspek kehidupan dan penghidupan serta mengayomi anak-anak tunarungu, khususnya di bidang pendidikan yang lebih optimal. Membuat program sekolah inklusi di setiap kota yang ada di Indonesia agar menyamaratakan pendidikan anak-anak tunarungu dengan anak seusianya tanpa memandang perbedaan yang ada. Membantu anak tunarungu dalam mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada dirinya dengan cara mengadakan pelatihan yang khusus untuk bakat yang dimilikinya sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kedua, ada kebijakan di sekolah, yaitu mengajarkan berbahasa isyarat dan melatih menggunakan oral sebagai bentuk komunikasi. Dan sekiranya sekolah dapat melaksanakan bina wicara dengan menggunakan metode yang termasuk ialah visual, auditory, taktil, dan metode kinestik atau VATK. Pelaksanaan bina wicara yang ideal harus dilakukan secara individual di ruangan khusus, yaitu ruangan terapi wicara dengan waktu pelaksanaan setiap harinya. Selanjutnya, prevalensi anak tunarungu.
Menurut data WHO, pada tahun 2019 diperkirakan terdapat sekitar 466 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, di mana 34 juta diantaranya merupakan anak-anak. Sebanyak 360 juta atau sekitar 5,3% penduduk dunia mengalami ketulian. Data dari sensus penduduk dan jumlah penyandang tunarungu diperkirakan mencapai 1,25% dari total jumlah penduduk Indonesia di tahun 2010. Prevalensi gangguan pendengaran di Indonesia mencapai 16,8% atau setara dengan 35,28 juta jiwa, sedangkan ketulian mencapai 0,4% atau 840.000 jiwa. Setiap tahunnya, lebih dari 5.000 bayi lahir dengan menderita tuli. Menurut Gergatin atau Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, jumlah penyandang tunarungu, bisu, tuli, dan kurang mendengar dari usia balita hingga lansia lebih atau kurang 6 juta orang, dan prevalensi terakhir yaitu menurut data Riskesdes 2010, jumlah anak tunarungu sebanyak 0,08%, sedangkan pada tahun 2013 anak tunarungu mencapai 0,07%. Prevalensi gangguan pendengaran di tingkat provinsi sebesar 2,4% dan prevalensi tertinggi terdapat di Gorontalo Utara dengan 3,0%, sedangkan yang terendah terdapat di Kota Gorontalo sebesar 1,4% berdasarkan riset Riskesdes tahun 2013. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari anggota kelompok kami. Yang dapat kami simpulkan dari materi tentang konsep dasar anak tunarungu ini yaitu tunarungu atau tuli adalah seseorang yang mengalami kerusakan pada telinganya atau seseorang yang memiliki gangguan pendengaran. Karakteristik dari anak tunarungu itu sendiri dapat dilihat dari 4 aspek seperti kondisi fisik, akademis, serta aspek sosial dan emosinya. Pendidikan anak tunarungu haruslah memiliki landasan yang dipakai sebagai acuan atau dasar dalam penyelenggaraan sistem pendidikannya. Landasan harus disertai dengan kebijakan sebagai rangkaian atau konsep dari pendidikan tersebut. Itu dia tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu presentasi tentang konsep dasar tunarungu, landasan dan kebijakan pendidikan anak tunarungu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.